Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renti Fitri Fatima dari kelas PS 4903. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola emosi ketika stres dilihat dari sudut pandang biopsikologi. Kalian pernah nggak sih saat lagi banyak tekanan, emosi itu jadi gampang berubah? Seperti halnya ketika kita menghadapi masalah kecil, kita tuh bisa lebih menjadi marah, cemas, atau kewalahan. Nah, menurut biopsikologi, ini adalah proses biologis yang terjadi dalam tubuh seseorang saat mengalami stres. Untuk memahami cara mengelola emosi ketika stres, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu apa itu stres dan bagaimana tubuh meresponnya. Menurut James Wekalat, stres itu merupakan respon biologis tubuh yang dijelaskan oleh Hans Selye melalui teori General Adaptation Syndrome. Teori ini tuh menjelaskan bahwa tubuh tuh merespon stres melalui 3 tahap, yaitu alarm, resistensi, dan kelelahan. Pada tahap awal, yaitu alarm, kelenjar adrenal melepaskan hormon epinefrin dan kortisol yang merangsang sistem saraf simpatik. Respon ini tuh meningkatkan kewaspadaan dan menyediakan energi tambahan agar tubuh siap menghadapi aktivitas darurat. Yang tahap kedua, resistensi, terjadi ketika stres berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun respon sistem saraf simpatik mulai menurun, kelenjar adrenal terus mengeluarkan kortisol untuk mempertahankan kewaspadaannya. Nah, jika stres terus berlanjut dan tubuh tidak dapat beradaptasi, individu itu dapat memasuki tahap ketiga, yaitu kelelahan, yang ditandai dengan penurunan energi dan ketidakstabilan emosi. Nah, selain saraf simpatik, stres juga mengaktifkan sistem biologis yang disebut hipotalamus pituitary adrenal axis. Aktivasi hipotalamus ini tuh menginduksi kelenjar pituitary anterior untuk melepaskan hormon adrenokortikotropik yang kemudian merangsang korteks adrenal menghasilkan kortisol. Kortisol ini tuh dapat meningkatkan aktivitas metabolisme, meningkatkan kadar gula darah, dan meningkatkan kewaspadaan. Kortisol ini tuh sering disebut juga sebagai hormon stres dan berperan penting dalam menghadapi tekanan. Namun, apabila dilepaskan secara berlebihan atau dalam waktu lama, kortisol tuh dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengatur emosi. Karena respon stres dapat mengaruhi emosi, maka penting untuk memahami bagaimana respon tersebut dapat dikendalikan. Kala tuh menjelaskan bahwa setiap individu tuh memiliki respon stres yang berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan emosi saat stres tidak bertujuan untuk menghilangkan stres sepenuhnya, melainkan untuk mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Respon stres itu dapat dikendalikan melalui berbagai cara, seperti rutinitas pernapasan, olahraga, meditasi lain, pengalihan perhatian. Nah, selain itu juga, dukungan sosial berperan penting sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam mengatasi stres. Terima kasih.